Ya, pemirsa, pelaku industri makanan dan minuman di tanah air memberikan apresiasi atas ditandatanganinya kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Namun demikian, putusan Mahkamah Agung Amerika yang menganulir kebijakan tarif resiprokal menjadi tantangan baru bagi industri mami nasional. Pelaku industri makanan dan minuman di tanah air yang tergabung dalam wadah gabungan perusahaan makanan dan minuman Indonesia (GAPMI) memberikan apresiasi atas ditandatanganinya kesepakatan tarif resiprokal atau Agreement of Reciprocal Trade antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. GAPMI, seperti dikutip media, menilai hasil negosiasi panjang antara kedua negara tersebut dapat memperkuat daya saing produk dan menjaga keberlanjutan industri makanan dan minuman di dalam negeri. Ketua Umum GAPMI ADS Lukman mengatakan bagi sektor makanan dan minuman, kepastian tersebut juga sangat bergantung pada ketersediaan dan keberlanjutan pasokan bahan baku industri, terutama untuk bahan baku tertentu yang hingga saat ini belum sepenuhnya tersedia atau belum dapat dipenuhi dari dalam negeri. Dengan demikian, negosiasi perdagangan yang dilakukan pemerintah dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan alternatif sumber bahan baku industri yang dibutuhkan, sehingga mendukung keberlangsungan produksi dari industri pangan hilir, menjaga realisasi investasi, serta memastikan penyerapan tenaga kerja di sepanjang rantai nilai industri makanan dan minuman, termasuk menjaga daya beli masyarakat. Berbagi sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, ekspansi bisnis industri makanan dan minuman pasca kesepakatan dagang RI dan Amerika Serikat. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak ADS Lukman, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMI), kemudian juga sudah bergabung Maulana Sulistianingsih, Ekonom Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Adi, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Pras. Kabar baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Bulana, apa kabar Ibu? Alhamdulillah kabar baik Mas Pras, Pak Adi, apa kabar? Baik. Ya, Bulana. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, langsung saja kita ke Pak Adi nih. Bagaimana GAPMI melihat peluang ekspansi industri makanan dan minuman Indonesia setelah tercapainya kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat, meskipun kita tahu juga ada langkah dari Supreme Court begitu ya di Amerika Serikat begitu yang menganulir kebijakan resiprokal dari Presiden Trump ini, Pak Adi. Oke, baik Mas Pras. Jadi kalau kita lihat pertama tentunya kami sebagai pelaku industri mengapresiasi upaya pemerintah Presiden Prabowo bersama Menko Perekonomian dan seluruh jajarannya untuk terus berupaya keras menegosiasikan, dan akhirnya ada kesepakatan ART yang ditandatangani yang lalu tanggal 19 kemarin dengan tarif yang sedikit lebih baik dibandingkan negara tetangga kita antara lain Vietnam, meskipun sama dengan Thailand dan lain sebagainya, tapi paling tidak kita ada sedikit lebih baik. Dan sebetulnya bagi industri makanan dan minuman ada peluang-peluang bagus yang kita dapatkan karena beberapa komoditi beserta produk turunannya itu mendapatkan tarif 0% untuk masuk ke Amerika. Karena pada prinsipnya Indonesia Amerika itu untuk industri agro dan pangan sebetulnya saling komplementari. Kita membutuhkan beberapa komoditi dari Amerika seperti gandum, susu, daging, kedelai, jagung, dan lain sebagainya. Tapi Amerika butuh dari Indonesia juga seperti palm oil, kokoa, kopi, seafood, dan beberapa komoditi-komoditi pertanian lainnya. Jadi saya kira Indonesia Amerika itu sebetulnya tidak ada yang dipertentangkan karena kita saling komplementari. Inilah kesempatan kita bisa mendapatkan beberapa tarif 0% untuk masuk ke sana, dan tentunya ini sangat lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga kita, terutama pesaing-pesaing di negara tetangga kita. Seperti itu, Mas Pras. Baik, Pak Adi. Terakhir pemerintah menyatakan bahwa kita mengikuti arahan 15% begitu untuk tarif resiprokal Indonesia yang sudah disampaikan oleh Menko Erlangga. Ini bagaimana? Iya, karena gini, sebetulnya pada waktu itu kan secara umum 19% dengan pengecualian beberapa 0% ya. Tapi setelah Mahkamah Supreme Court-nya membatalkan, dan ini memang kewenangan Presiden itu sampai 15%. Namun demikian kita ingin mendorong pemerintah untuk segera menegosiasikan kembali itu antara 10 sampai 15% itu mana yang akan diterapkan. Jadi ini yang menurut kami
perlu segera dipastikan agar bisa ada kepastian hukum. Dan juga sebetulnya masih ada jeda 90 hari ya untuk entry into force ya. Jadi sebetulnya ini yang kesempatan inilah yang kita harus bisa realisasikan, dan termasuk sebetulnya seluruh jajaran di Indonesia maupun di Amerika untuk bisa meratifikasi ini sehingga bisa segera diimplementasikan. Itu yang menurut kami perlu dipercepat ya. Kalau bisa tidak 90 hari akan lebih bagus gitu. Oke, nah Bu Lana, lantas dari sisi Anda bagaimana helikopter view lah menyikapi kondisi saat ini putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, kemudian juga dengan kondisi saat ini yang sedang berkembang juga di kawasan global begitu, seperti apa Anda melihatnya? Ya, Mas Pras, terima kasih. Tadi masukan yang disampaikan oleh Pak Adi ya, terkait bahwa industri makanan minuman khususnya itu mendapat banyak artinya kebaikan gitu ya, dari penetapan tarif, kesepakatan tarif antara Indonesia dan Amerika. Nah, di sisi lain juga kan import beberapa bahan baku juga masuk ke Indonesia dengan 0% juga. Yang Indonesia ke Amerika yang baru mungkin kena antara yang tadi, walaupun beberapa juga akan ada 0%. Jadi dengan harga bahan baku yang relatif secara tadi tarifnya 0% seperti gandum, tadi juga sudah disebut jagung, mungkin juga susu tadi ya, untuk bahan makanan, bahan baku makanan minuman, ini mestinya bisa membantu menekan biaya produksi. Nah, ini mungkin Pak Adi nanti bisa menyampaikan apakah semata-mata itu bisa menekan biaya produksi, karena kan secara teoritis harga bahan baku yang turun karena efek dari tarif yang 0% ke Indonesia ini, bahan bakunya tadi mestinya bisa menekan biaya produksi, walaupun kita paham tentunya dalam cost of production dari produksi makanan minuman tidak semata-mata dari bahan baku, tetapi juga ada faktor-faktor yang lain, faktor tenaga kerja, termasuk juga high cost ekonomi. Ini yang sering kita sering diskusikan ya Mas Pras ya, terkait dengan high cost ekonomi. Nah, inflasi ini tentunya akan baik, tentunya kalau terkait terutama untuk bahan makanan yang non proses, seperti misalnya kalau kedelai nanti bisa masuk menjadi bahan baku tempe gitu ya, bahan baku tahu, bahan baku kecap yang dibutuhkan banyak oleh masyarakat kita. Sebagian besar kita memang masih makan tempe juga. Nah, ini tentunya akan membantu mengurangi tekanan inflasi dari sisi bahan makanan. Nah, ini yang satu sisi ya, dari satu sisi keuntungan dari tadi adanya kesepakatan tarif ini, dan untuk bahan baku yang masuk ke Indonesia 0%. Nah, namun juga kita juga harus hati-hati nih, khususnya mungkin di industri yang proses food seperti yang Pak Adi dan teman-teman di GAPMI ini, karena bisa jadi nanti makanan-makanan jadi dari Amerika juga masuk. Nah, di sini yang saya belum tahu nih, apakah makanan-makanan proses food dari Amerika yang masuk ke Indonesia itu juga dikenakan biaya masuk 0% ke Indonesia, karena pasar Indonesia itu besar, 280 juta orang. Nah, ini tentunya juga menjadi market yang diharapkan oleh pelaku usaha di Amerika. Nah, kalau kita lihat data dari kegiatan impor Indonesia yang banyak ya dari Amerika, itu sebagian besar lebih banyak sebetulnya dari sisi permesinan, Mas Pras. Permesinan, kemudian apa ya namanya, yang sifatnya sebetulnya saat ini ya belum banyak dari sisi makanan jadi ya, terutama nih permesinan, nah biji buah ya, ini tadi yang termasuk diantaranya gandum, jagung gitu ya. Nah, permesinan yang paling banyak dan alat-alat elektronik atau mesin-mesin yang dibutuhkan di pabrik-pabrik. Nah, kalau kemudian pelaku usaha di Amerika melihat bahwa Indonesia ini potensi pasar yang besar, ke depannya barangkali juga akan ada persaingan yang meningkat, khususnya untuk proses food tadi, yang bisa berasal dari tadi Amerika. Nah, sampai saat ini saya belum dapat ya informasi terkait bahwa kalau yang proses food masuk ke Indonesia itu berapa persen, apakah ada kesepakatan yang lain. Tapi kalau yang bahan baku tadi sebetulnya ada keuntungan kita karena 0%. Kalau bahan bakunya murah, mudah-mudahan ya harga makanan jadi seperti tempe ya, yang membutuhkan banyak kedelai dari Amerika, itu bisa menekan harga di tingkat konsumen, dan artinya tentu inflasinya akan relatif aman lah. Gitu Mas Pras.
Kita dari akan lihat aspek makro. Presiden Trump juga bersikukuh sebenarnya dengan tarif resiprokal. Begitu, apakah nanti kita akan menerapkan yang 19% ataupun 15% seperti yang sudah dinyatakan, kan tadi perlu ada negosiasi lebih lanjut. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Bu Lana dan juga Pak Adi, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami akan sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama beberapa data seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati dari sisi pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha ini tahun 2025 lalu, di mana industri mamin ataupun makanan minuman tumbuh 6,39%. Sementara ada industri logam dasar 15,71%, industri kimia, farmasi dan obat tradisional tumbuh 8,35%. Data dari BPS begitu ya. Masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional untuk pertumbuhan industri mamin. Dan selanjutnya kita akan cermati data dari sisi lapangan usaha penyerap tenaga kerja yang cukup banyak, begitu data dari Agustus sampai dengan November 2025. Perdagangan ini 168.000 orang, pengolahan 196.000 orang, kemudian akomodasi makanan minuman 381.000 orang. Lapangan usaha penyerap tenaga kerja begitu, akomodasi mamin yang masih mendominasi. Dan selanjutnya kita lihat dari sisi negara penyumbang surplus terbesar Januari Desember 2025 dari mana saja. BPS menyatakan ada Amerika Serikat menempati posisi pertama 21,12 miliar dolar Amerika Serikat. India menyusul di posisi kedua 13,62 miliar, kemudian Filipina di posisi ketiga 8,33 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa data yang tadi sudah kita sampaikan, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adi Lukman, kemudian juga Ibu Lana Sulistianingsih. Ya, dengan beberapa data dan informasi tadi yang sudah disampaikan, lantas bagaimana Bu Lana Anda melihat begitu dengan tren dari pertumbuhan industri mamin yang masih cukup tinggi, kemudian tadi dengan penerapan tarif resiprokal kita 19% kemudian dianulir, kemudian pemerintah menyatakan kita ambil yang 15%. Sebenarnya nanti kita mengarah yang kemana kalau dari pengamatan Anda dan analisis Anda, Bu Lana? Ya, Mas Pras, tadi data yang terakhir itu menarik ya, terkait dengan surplus perdagangan Indonesia dengan Amerika. Nah, selama ini surplus tertinggi memang berasal dari Amerika, antara Indonesia dan Amerika. Ya. Malah kita defisit dengan Tiongkok. Nah, kalau dari yang pernah saya baca terkait dengan bahwa Presiden Trump itu ingin sebetulnya ada balancing dalam perdagangan. Nah, tentunya surplus ini akan terus dimonitor oleh Amerika. Apakah surplusnya ini tetap membesar ataukah surplusnya bisa mengecil? Oke. Terkait dengan Amerika ya. Ya. Jadi apakah produk-produk Amerika yang masuk ke Indonesia mencatat impor yang lebih tinggi? Sementara secara surplus itu tidak, tentunya akan menurun. Nah, ini yang diinginkan. Jadi untuk sementara akan monitor, saya kira pemerintah khususnya Presiden Trump akan terus memonitor negara-negara mana yang masih surplus besar dengan Amerika Serikat. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan bahwa bisa jadi impor dan ditetapkan ini masih akan berubah lagi gitu di masa akan datang. Oke. Karena kinerja dari ekspor dari perdagangan Indonesia dan Amerika ini masih tinggi surplusnya, bahkan tertinggi, artinya yang terbesar dari surplus yang lain. Nah, ini yang Baik. perlu diperhatikan juga. Makanya kesempatan ini barangkali pastinya Pak Adi dan teman-teman ini juga akan bisa menembus pasar Amerika juga dengan lebih baik. Gitu Mas Pras. Baik. Nah, Pak Hadi, lantas bagaimana, seberapa besar akhirnya dampak penurunan atau penghapusan tarif ya terhadap daya saing produk mamin Indonesia kalau kita bandingkan dengan negara-negara pesaing seperti Vietnam dan juga Thailand? Oke, baik. Kalau saya lihat ya data perdagangan kita dengan Amerika, memang kita itu untuk pangan olahan ya, pangan olahan HS 16 sampai 24. Amerika itu menjadi country partner yang nomor 1 untuk ekspor. Oke. Tahun lalu kita mencapai 2,2 miliar US dollar. Jadi sangat unggul, ranking 1 Amerika. Ya. Sementara kita import dari Amerika pangan olahan sekitar 820 juta. Berarti kita cukup banyak surplus dari Amerika terkait dengan pangan olahan tersebut. Nah, dengan adanya tarif 0% nanti kami berharap ini akan bisa meningkat lebih bagus lagi ya. Apalagi tadi Bu Lana menyampaikan terkait dengan bahan baku kita akan mendapatkan beberapa tarif nol, sehingga ini akan menjadi salah satu, bukan menjadi yang utama, tapi menjadi salah satu agar kita semakin meningkatkan daya saing kita. Kalau import biaya masuk bahan baku dinolkan dari Amerika, tentunya ini akan
membantu mengurangi cost production kita sehingga daya saing akan lebih baik lagi. Dengan catatan kami memang tetap ingin memprioritaskan pemakaian komoditi dalam negeri ya. Namun demikian beberapa komoditi sudah tidak mungkin dapat dalam negeri sehingga kita berharap dari import ini akan lebih murah seperti itu ya. Nah, ini yang kami harapkan seperti itu sehingga kita dari pangan dan agro itu bisa lebih banyak masuk ke Amerika, mungkin kompensasi untuk balance trade-nya dari sektor yang lainnya karena kita masih butuh dari teknologi seperti tadi Bu Lana sampaikan, teknologi yang canggih dari sana bisa masuk ke sini, dan sebenarnya kami berharap juga investor Amerika itu masuk ke Indonesia juga untuk memproduksi dan membuat produk bernilai tambah di sini dengan kemampuan atau kecanggihan mereka untuk teknologi. Kami berharap bisa mendukung investasi di sini di Indonesia, meningkatkan nilai tambah produk-produk pangan dan agro, dan sekaligus meningkatkan devisa dari ini karena kita berharap dengan demikian global value chain-nya akan terjadi seperti itu. Itu dia yang diharapkan ya. Tapi kita lihat apakah nanti peningkatan daya saing maksud saya begitu dengan harga bahan baku yang turun juga apakah nanti akan tercermin juga dengan harga yang kompetitif terjangkau di masyarakat. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Adi dan juga Bu Lana, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adi Lukman dari GAPMI, kemudian Ibu Lana Sulistianingsih, Ekonom Universitas Indonesia. Nah, Pak Adi, lantas bagaimana tadi ya seperti disinggung oleh Bu Lana dengan kemungkinan potensi bahwa bahan baku yang masuk ke Indonesia bisa 0%, kemudian harganya kan pasti lebih murah dan terjangkau. Nah, apakah nanti akan berdampak juga dengan harga jual di masyarakat meskipun Anda katakan tadi bisa meningkatkan dari sisi daya saing nih produk Mamin kita? Ya, benar. Jadi bea masuk bahan baku menjadi salah satu faktor dalam mengurangi cost of production kita. Dan kita berharap dengan penurunan bea masuk nanti dari Amerika menambah alternatif kemudahan kita untuk mendapatkan bahan baku yang lebih baik lagi untuk meningkatkan daya saing kita dan tentunya untuk memproduksi produk-produk yang lebih terjangkau di dalam negeri seperti itu ya, karena sangat banyak dibutuhkan itu, apalagi sekarang kita butuh gandum, butuh jagung untuk pangan, kemudian beberapa komoditi kedelai juga seperti itu ya, dan susu yang sekarang kita sedang di mana-mana mencari susu untuk mendukung MPG ini, dan Amerika juga akan mendukung dengan benih ayam ya untuk yang unggul agar kita bisa meningkatkan produktivitas kita di Indonesia. Nah, ini yang kita harapkan demikian, Mas Pras. Baik, nah Bu Lana, kalau dari sisi Anda bagaimana melihat potensi-potensi bahwa industri tadi investasi juga yang diharapkan masuk dari Amerika Serikat, apakah mereka melihat Indonesia sebagai pasar saja atau bagian daripada pengembangan bisnis ataupun ekspansi dari investor-investor di Amerika Serikat di industri Mamin kita, Bu Lana? Ya, memang industri ini kan sangat menarik ya, Mamin ini. Dan kinerjanya dari waktu ke waktu, walaupun ada COVID, malah waktu COVID malah makin tinggi ya Pak Adi ya, waktu COVID ya, pertumbuhan Mamin ini. Karena waktu itu kita banyak WFH, sambil WFH kita ambil Zoom, kita nyemil-nyemil gitu Mas Pras. Jadi banyak artinya industri ini tumbuh sangat bagus ya. Nah, tentu ini akan sangat menarik buat investor di luar negeri. Kalau terutama di Amerika karena sudah ada kesepakatan seperti ini. Jadi di satu sisi memang bagus karena ada unsur investasi di Indonesia, mereka membuka pabrik, terus kemudian mereka bisa ya tentunya menambah devisa. Tapi di sisi yang lain ini juga tantangan buat industri dalam negeri
karena akan ada persaingan baru terkait dengan produk-produk yang tadi, produk olahan ya, produk yang sudah proses. Nah, tadi kalau terkait dengan ayam, barangkali kalau nanti investasi-investasi besar itu masuk, lebih banyak investasi yang sifatnya dalam tanda petik seperti di hulunya. Biarkan industri kita yang menjadi hilirnya, karena kita yang punya industri di sini nih, Mamin ini kan sudah bertahan lama ya, dan tiba-tiba masuk industri baru gitu ya, yang menjadi persaingan. Nah, ini bagaimana supaya daya saing dari Mamin di dalam negeri tadi itu tetap meningkat. Nah, tentunya perlulah kebijakan-kebijakan baru di sektor investasi, seperti apa investasi yang dibolehkan masuk. Bukan berarti kemudian, ya memang ada kesepakatan juga, nggak boleh menghalangi perusahaan Amerika yang masuk nih sekarang. Nah, tetapi mungkin bisa didorong, dilakukan lobby, supaya mereka masuk dalam kategori hulu gitu ya. Tapi biarkan yang hilir itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Mamin di Indonesia. Karena mereka itu banyak sekali loh produk-produk barunya, walaupun kita juga terus-menerus bebenah ya. Saya kemarin itu datang ke salah satu gerai ini ya, makanan jadi gitu ya. Saya lihat, oh ini dulu nggak pernah ada makanan kayak gini, sekarang ada. Saya lihat produknya produk Indonesia gitu ya. Jadi kreativitas membuat makanan-makanan baru ini tentu akan menarik ya, dan menjadi tantangan baru buat teman-teman di industri Mamin Indonesia. Dan cita rasanya kan pasti teman-teman Mamin di Indonesia yang lebih paham cita rasanya Indonesia itu seperti apa gitu ya. Nah, tetapi dalam jangka pendek sih sebetulnya masih relatif aman, tapi dalam jangka panjang kalau industri hilir makanan jadi Amerika masuk ke Indonesia, memang dalam jangka pendeknya ada investasi, ada devisa, ada penyerapan kerja, tetapi juga harus dipertimbangkan bagaimana kompetisinya dengan industri Mamin di dalam negeri. Ditambah kita ini high cost economy nih yang belum benar-benar bisa dibenahi nih Mas Pras, karena ini juga menjadi bagian dari perhitungan cost of production dari perusahaan. Kalau high cost economy ini makin besar, ya saya nggak tahu, mungkin Pak Adi yang merasakan apakah ada perubahan lebih baik kah di high cost ekonomi. Kan banyak jalan tol udah dibangun, kemudian mestinya distribusi barang itu menjadi lebih lancar, logistik ya maksud saya. Nah, apakah itu sudah menekan biaya dari high cost tadi? Kalau itu memang bagus, high costnya udah mulai turun, tentunya produktivitas dan daya saing yang disebut oleh Pak Adi tadi mestinya makin membaik, dan kita nggak perlu khawatir dengan persaingan dari makanan-makanan jadi yang akan berinvestasi di Indonesia, karena mereka ini juga punya jalur logistik untuk bahan baku Mas Pras di Amerika. Jadi jangan sampai nanti dominasi dari bahan baku itu diambil oleh mereka gitu loh, karena kedekatan mereka dengan hulu di Amerika. Jadi gimana ya mengaturnya supaya tetap mereka boleh masuk, tentunya menguntungkan juga dari sisi investasi, tapi di sisi lain bagaimana kita juga tetap dalam tanda petik menjaga industri Mamin kita yang menjadi kekuatan dari sektor industri manufaktur Indonesia nih. Kalau ada PDB itu biasanya Mamin tuh selalu di atas dari pertumbuhan ekonomi nasional loh. Jadi jangan sampai ini perebutan pasar, karena pasar kita besar sekali Mas Pras, 280 juta. Jadi produk-produk yang sudah dibangun di Indonesia ini juga harus dipertimbangkan untuk bisa dijaga. Gitu sih Mas Pras. Nah, Pak Adi, lantas sejauh mana pelaku industri siap begitu dari sisi kapasitas produksi, konsistensi pasokan juga untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan juga permintaan ekspor juga nih, Pak Adi? Ya, saya pertama sepakat dengan Bu Lana tadi terkait dengan bagaimana investasi Amerika nanti dengan kemudahan-kemudahan yang diperoleh masuk ke sektor hulu, karena mereka punya teknologi yang cukup bagus. Contoh misalnya di teknologi ternak, pakan ternak, kemudian grandparent stock dan lain sebagainya, mereka sangat canggih sekali sehingga bisa mendorong peternakan dan hasil-hasil ternak Indonesia akan semakin baik. Biarlah hilirnya dikerjakan oleh masyarakat atau industri yang sudah existing atau dikerjakan oleh PMDN ya, pelaku dalam negeri, dan kita kolaborasi ini menurut saya sangat penting sekali. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan biaya-biaya
high cost ekonomi yang masih terjadi ya, kita memang mengapresiasi pemerintah udah mulai bikin Pokja debottlenecking. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi untuk menurunkan ekonomi biaya tinggi, karena ini menjadi faktor penting di dalam menyediakan produk-produk yang lebih terjangkau dan berdaya saing di pasar global. Ya, ini yang kita harus lakukan. Jadi menurut saya banyak sekali kolaborasi yang kita harapkan, tidak hanya sekedar masyarakat tahu bahwa Amerika dapat kemudahan, nah tapi kita bagaimana mengelola kemudahan-kemudahan itu untuk kebaikan kita bersama. Ini yang menurut saya harus dilakukan, dan saya percaya pemerintah akan approach pemerintah Amerika dan bisnis dari Amerika untuk bisa berkolaborasi dengan pemain dalam negeri, seperti itu, Mas Pras. Strateginya untuk bisa meningkatkan value added sendiri bagaimana nih Pak Adi? Ya, jadi kita industri hilir makanan minuman ini cukup canggih ya. Kita tahu selera masyarakat kita, dan kita terus berupaya bagaimana kita melakukan reformulasi, kita melakukan produk-produk bernilai tambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita. Apalagi kita punya generasi milenial, Gen Z dan Alpha ini yang luar biasa, sekitar 60% lebih, di mana mereka itu ingin mendapatkan produk-produk yang lebih tidak membosankan atau produk-produk baru. Nah, nilai tambah di sinilah yang menurut saya sangat perlu kita dorong ya, dan didukung ketersediaan dalam negeri, khususnya di sektor hulu, karena kita tertinggal, Mas Pras. Kita masih banyak import bahan baku dari negara-negara lain karena kita ketinggalan di dalam pengembangan di hulunya. Inilah yang kita harus dorong supaya ketersediaan dalam negeri bisa semakin ada, semakin tersedia. Apalagi kondisi geopolitik saat ini yang sangat tidak menentu. Ini saya sangat mengkhawatirkan sekali, karena pengalaman yang lalu-lalu begitu ada perang sedikit aja logistik akan terganggu, sehingga bahan baku terganggu, biaya logistik naik dan lain sebagainya. Kalau kita siap di dalam negeri, tentunya ini akan lebih aman buat kita. Apalagi Presiden bilang ketahanan pangan, ketahanan energi menjadi utama, dan saya kira ini yang harus didorong. Baik, kesiapan sudah terus dilakukan begitu oleh pelaku usaha industri makanan dan minuman Indonesia. Tinggal menunggu saja gongnya seperti apa, apakah 15% dan 0% bagi bahan baku Indonesia ini memberikan keuntungan lebih, terutama bagi masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau nantinya dengan bahan baku yang bisa didapatkan lebih murah dari Indonesia di Amerika Serikat, begitu yang ditetangkan dari sana. Pak Adi, Bulana, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Adi, Bulana, terima kasih. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Ya pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan tarif masuk dasar sejumlah komoditas asal Indonesia ke Amerika Serikat diturunkan dari semula 19% menjadi 15%. Hal tersebut mengacu pada perkembangan kebijakan tarif yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan tarif masuk dasar produk-produk Indonesia ke Amerika Serikat kini turun menjadi 15% atau lebih rendah dari besaran tarif dasar sebelumnya yakni 19%. Erlangga menyebut besaran tarif 15% tersebut mengikuti perkembangan kebijakan tarif masuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya dibatalkan sebagian oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Erlangga menegaskan meski Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan sebagian kebijakan tarif Presiden Donald Trump, namun perjanjian Agreement on Reciprocal Trade antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap berlaku. Dan kondisi yang sebelumnya dikenakan tarif masuk Amerika Serikat sebesar 19% kini turun menjadi 15%. Tarif kan global tarif 15%, maka yang berlaku adalah global tarif yang 15%. Badan ART kemarin diskusi nggak Pak? Apa? Dan diskusi yang ART itu batal ya Pak? Nggak batal, itu kan baru berlaku sesudah 90 hari dan sesudah ratifikasi. Sebelumnya, pada 20 Februari lalu, Mahkamah Agung Amerika Serikat menetapkan bahwa kebijakan tarif resiprokal yang menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional alias International Emergency Economic Powers Act berstatus ilegal. Namun pemerintahan Presiden Trump mengabaikan keputusan tersebut dan menetapkan tarif baru sebesar 10% dan kemudian menjadi 15%. Dari Jakarta, Rajo Patmo, iDeck Channel.
Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, tarif resiprokal untuk Indonesia turun menjadi 15%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia Pindo, kemudian Mas Yusuf Randy Manilet, peneliti ekonomi Core Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Ajib, apa kabar Pak? Sangat baik Mas Pras. Baik, terima kasih. Halo Mas Yusuf, apa kabar? Ya, halo. Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih Mas Yusuf atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin dari kacamata Core Indonesia mereview ya terkait dengan kondisi global, perkembangannya, dinamikanya saat ini dengan tarif resiprokal sendiri seperti apa? 19%, kemudian dianulir oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, kemudian ditetapkan menjadi 15%. Apa yang bisa kita lihat dengan kondisi saat ini? Iya, kalau kita lihat memang dinamis ya dari negosiasi tarif ini karena dari kita ikuti dari tahun lalu dari 32 kemudian di tahun ini disepakati 19 kemudian ada perubahan lagi menjadi 15%. Oke. Saya kira ini yang kemudian kita perlu tunggu ya bagaimana kelanjutan dari penindakan ataupun keputusan untuk menjalankan tarif tersebut. Nah, kalau kita melihat sebenarnya tarif 15% itu juga kami perlu sampaikan bahwa itu adalah tarif resiprokal. Jadi adalah tarif tambahan yang dikenakan ke barang-barang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Jadi selain tarif 15% kalau memang itu nanti jadi diratifikasi, tentu ada biaya tambahan lain yang di luar tarif ataupun tarif resiprokal yang akan uh, kena gitu ya ke barang ekspor Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita bicara daya saing, pekerjaan rumahnya ini masih panjang untuk kemudian memastikan bahwa ekspor kita itu bisa berdaya saing di pangsa pasarnya Amerika Serikat. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua mengenai apakah Trump tidak akan kembali mengubah keputusan yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung di sana. Karena kita tahu bahwa karakteristiknya Trump ini kan kerap kali berubah. Apa yang dibicarakan saat ini bisa saja kemudian bisa berubah dalam beberapa waktu ke depan gitu. Dan kita juga sudah lihat tren karakteristik Trump yang berubah di negosiasi tarif yang sudah berjalan kurang lebih hampir beberapa bulan terakhir ini, di mana kadang Trump menurunkan tarif untuk negara-negara tertentu, tapi di saat yang bersamaan karena ada sentimen-sentimen tertentu, tarifnya kemudian juga kembali mengalami kenaikan. Dan sayangnya kalau kita lihat dari keputusan di agreement reciprocal tarif, sebenarnya Amerika Serikat itu bisa sangat mudah kemudian bisa mengubah ketentuan ya. Karena ada beberapa artikel ataupun pasal yang disebutkan di dalam agreement reciprocal tarif itu yang intinya adalah menyebutkan kalau Amerika Serikat bisa mengubah ketentuan perjanjian apabila ada syarat-syarat yang memang dinilai oleh Amerika Serikat itu tidak memenuhi kesepakatan tersebut. Dan menurut kami justru itu yang perlu dinegosiasikan ulang gitu ya. Jadi tidak hanya kita bicara tarif tetapi juga ketentuan-ketentuan yang berpotensi ya sekali lagi di kemudian hari itu akan merugikan Indonesia karena ada proses ketimpangan narasi dari national interest antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Seperti itu mungkin Mas Pras. Nah, dari kacamata Apindo sendiri melihat bagaimana Pak Ajib dengan kesepakatan 15% begitu yang diambil oleh pemerintah. Kemudian Anda melihat bagaimana apakah ini akhirnya menjadi angin segar bagi pelaku usaha Indonesia atau bagaimana? Mengingat tadi sudah disampaikan Mas Yusuf Randy, daya saing untuk masuk ke Amerika Serikat ini juga masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan juga di beberapa titik begitu. Ya, Mas Pras, kalau kita lihat dari Agreement on Reciprocal Tariff atau ART antara Amerika dengan Indonesia, ini memang kemudian memerlukan ratifikasi dalam waktu 90 hari ke depan. Artinya beberapa hal teknis terkait memang harus kemudian kembali didiskusikan ulang, sambil tadi melihat dari masukan-masukan yang dibilang oleh Mas Yusuf, betul bagaimana beberapa hal teknis lain tetap harus diperhatikan dan dikawal sehingga dalam konteks perjanjian teknis nanti memberikan keuntungan terbaik buat masyarakat Indonesia. Tapi poinnya begini Mas Pras, kalau kita perhatikan bagaimana perkembangan dari setahun yang lalu pada bulan
April yang ini kita harus sedikit lihat sejarah ke belakang sebenarnya untuk kemudian kita bisa memberikan pandangan secara komprehensif sekaligus kritis atas ART yang ada sekarang. Yaitu di mana pada bulan April 2025 kemarin ketika pada awalnya Trump mendorong dengan angka yang begitu luar biasa 32%, kemudian turun pada bulan Agustus menjadi 19%, kemudian kemarin MA membatalkan menjadi 10%, kemudian sekarang menjadi 15% dan seterusnya. Ini menjadi sebuah dinamika yang menarik untuk kita sikapi dalam konteks sekarang dan juga ke depan. Karena Amerika ini kan seperti tadi Mas Yusuf sampaikan, unpredictable gitu. Apalagi sekarang dengan kondisi tensi geopolitik yang begitu terus eskalatif di konteks global termasuk Amerika dengan Iran dan lain-lain. Ini menjadi perhatian khusus buat kita. Poinnya adalah dunia usaha akan terus membuat penghitungan yang kalkulatif dan terukur untuk tahun berjalan ini, Mas Pras. Sambil tentunya kita berharap bagaimana diversifikasi ekspor untuk pasar global dan kemudian juga untuk penguatan ekonomi domestik dengan menurunkan cost of doing business. Tapi kan ini sesuatu yang tidak bisa serta-merta, Mas Pras. Karena kalau kita lihat volume perdagangan Indonesia dengan Amerika di tahun 2025 kemarin kira-kira di angka 30 miliar US dollar. Itu kira-kira setara dengan 10% dari total nilai ekspor kita. Karena di tahun 2025 kita mencapai angka hampir 290 miliar US dollar dan kira-kira 10%-nya itu ke Amerika. Dan menariknya lagi adalah ekspor barang-barang kita ke Amerika itu adalah komoditas-komoditas yang padat karya. Artinya kemudian ketika terjadi konstruksi pasar di Amerika, maka yang terimpact selanjutnya adalah tentunya berbicara masalah padat usaha yang padat karya. Artinya itu berbicara masalah job creation. Nah, kalau kita lihat kemudian tarif 15% itu kan ada dua hal yang perlu kita cermati. Satu, bagaimana willingness dan ability to pay-nya pasar di Amerika. Karena sebenarnya tarif pajak ini kan dibebankan pada pembeli akhir. Tapi pembeli akhir ini akan berpengaruh terhadap volume perdagangan kita. Karena misalnya nih diterapkan tarif yang tinggi, tentunya volume pembeliannya juga akan otomatis turun. Ketika volume pembeliannya turun, otomatis juga volume perdagangannya akan turun. Itu yang pertama tentang bagaimana willingness dan ability to pay-nya dari masyarakat pembeli Amerika itu sendiri. Yang kedua adalah berbicara masalah competitiveness kita dengan negara-negara pesaing yang secara langsung head to head. Itu misalnya kita dengan Vietnam dan Thailand misalnya. Nah, sepanjang itu bisa kita jaga dengan baik, sepanjang itu kita bisa manage dengan baik, maka saya pikir volume perdagangan ekspor Indonesia ke Amerika sebesar 30 miliar US dollar itu bisa terjaga dengan baik dan harapan kita di tahun 2026 ini bisa mengalami peningkatan. Demikian Mas Pras. Oke, nah dari perkembangan dinamika politik saat ini lantas bagaimana Mas Yusuf Anda melihat perkembangannya begitu? Tadi Anda sempat juga meng-highlight dari sikap Presiden Trump sendiri yang kadang sering berubah begitu, dinamikanya kan masih terus terjadi. Sekarang fokus mungkin sedang perang di kawasan Timur Tengah. Anda melihatnya bagaimana nanti nasibnya meskipun kita tahu ada tenggat waktu 90 hari begitu? Ya, yang pasti tekanan dari publik Amerika Serikat itu akan tinggi sehingga karena kalau kita lihat kan fokus dari pemerintahan Trump saat ini kan ada dua ya. Yang pertama mengenai tarif resiprokal Trump dan yang kedua adalah mengenai terlibatnya ya Amerika Serikat untuk konflik geopolitik saat ini meskipun mungkin keterlibatannya tidak secara langsung. Jadi karena adanya tekanan publik maka bukan tidak mungkin ya proses dari penentuan ataupun negosiasi-negosiasi ini kemungkinan juga akan memerlukan waktu yang tidak sebentar. Bagaimanapun juga kita tahu bahwa sebelum kemudian Trump menetapkan tarif, ada beberapa kelompok pengusaha ataupun masyarakat di dalam negerinya Trump yang sebenarnya tidak setuju gitu ya dengan pengenaan tarif ini. Kenapa kemudian tidak setuju? Ya tadi sebenarnya sudah dijelaskan sedikit, disinggung sedikit oleh Pak Ajib mengenai tadi willingness to pay. Karena tarif ini kan nanti dibebankan ke konsumen akhir. Jadi ketika konsumen akhirnya ini biayanya meningkat, maka itu juga akan mempengaruhi kemampuan membeli mereka. Sementara kondisi dari Amerika Serikat itu sendiri masih tidak terlalu menentu karena tadi ada faktor geopolitik dan juga faktor dinamika trade war ya antara Amerika Serikat dengan China. Jadi singkatnya sebenarnya memang ini tidak akan mudah ya negosiasinya karena tadi ada tekanan-tekanan dari publik yang perlu diakomodasi
Dan saya kira juga Trump tidak mau kehilangan legitimasi politiknya dia gitu ya, karena misalnya ternyata tekanan dari publik ini cukup tinggi, bukan tidak mungkin juga maka akan ada perubahan kembali gitu, termasuk di dalam mengenai tarif ini. Dan saya kira kalau kita bicara momentum ya, eh, adanya keputusan MA sebenarnya ini adalah momentum yang sangat baik. Dan juga tadi sudah disinggung bahwa Amerika Serikat sudah sepakat untuk sementara waktu ya menurunkan ke 15%. Momentum ini harusnya dijaga terutama dalam konteks menegosiasikan ulang beberapa hal-hal yang perlu dinegosiasikan ulang termasuk dalam ketentuan-ketentuan detail yang disebutkan di dalam ketentuan agreement reciprocal tariff itu. Seperti misalnya adanya ketentuan ekspor Amerika Serikat itu selalu diuntungkan gitu ya dengan adanya kebijakan ART. Lalu juga ketentuan misalnya sertifikasi, kemudian ada ketentuan TKDN. Nah, ini hal-hal ini kalau menurut kami juga perlu dilihat kembali, dinegosiasikan kembali, dan adanya momentum itu seharusnya kayak semacam menjadi jeda waktu yang sedikit bertambah bagi pemerintah untuk melihat kembali negosiasinya apakah kemudian menguntungkan secara lebih utuh gitu ya ke pemerintah atau tidak. Seperti itu mungkin Mas Pras. Baik, lantas dengan adanya kondisi seperti saat ini kemudian ada beberapa produk kita yang juga bisa diekspor dengan tarif yang 0% ini akan memberikan keuntungan sendiri bagi pelaku usaha atau tidak, atau kita harus lebih optimal lagi. Kita bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Ajib dan Mas Yusuf ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, dan pemirsa, berikut ini kembali kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih pangsa pasar ekspor non-migas Indonesia di tahun 2025. Ini dia beberapa negara, diantaranya posisi China ini sekitar 24,02%, kemudian ASEAN 19,12%, Amerika Serikat sendiri 11,47%, sementara Uni Eropa 7,15%, India 6,79%, sementara gabungan beberapa negara lainnya mencapai 31,45% untuk pangsa pasar dari ekspor Indonesia. Dan berikutnya kita akan lihat dari sisi nilai ekspor non-migas ke Amerika Serikat dari tahun 2024 26,54 miliar dolar Amerika Serikat, di tahun 2025 ada kenaikan menjadi 30,96 miliar dolar Amerika Serikat. Sebenarnya ya dari sisi kinerja ekspor kita mengalami peningkatan begitu ya dari tahun sebelumnya begitu di tahun 2025. Apakah ini menjadi peluang yang bisa kita manfaatkan dengan tarif resiprokal yang sudah disepakati atau ditetapkan sekitar 15% pasca dianulirnya dari kebijakan Presiden Donald Trump oleh Mahkamah Agung di Amerika Serikat? Kita akan bahas kembali bersama dengan Bapak Ajib Hamdani dan juga Mas Yusuf Reni Manilet. Ya, itu dia. Dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, kemudian ada kebijakan ekspor produk kita bisa 0% yang masuk di Amerika Serikat untuk beberapa komoditas tertentu nih Pak Ajib. Anda melihat ini lagi-lagi peluang yang masih bisa dioptimalkan kah, atau kita masih perlu juga penyesuaian dalam artian batasan-batasan, persyaratan-persyaratan untuk masuk ke Amerika Serikat begitu Pak Ajib? Ya, seharusnya kita fokus pada peningkatan kualitas produk kita, Mas Pras. Pertama adalah keunggulan tentang ada sekitar 1.819 produk itu yang 0%, yang 0%. Ini yang kemudian kita perlu cermati dengan baik sehingga kita bisa mengoptimalkan komoditas-komoditas tersebut, Mas Pras. Kedua, itulah berbicara masalah tadi Mas Pras sampaikan bahwa sekitar 11% dari total ekspor kita itu adalah ke Amerika. Dan sekali lagi Mas Pras, menariknya adalah beberapa komoditas itu justru menjadi andalan untuk kita bisa menyerap tenaga kerja. Sebagai contoh misalnya, ketika tekstil ekspor ke Amerika, itu tekstil di Indonesia itu menyerap tidak kurang dari 2,7 juta tenaga kerja. Nah, kondisinya kemudian perlu menjadi perhatian pemerintah. Kita selain fokus berbicara masalah volume, kita fokus pada komoditas-komoditas yang padat karya. Dan saya pikir kita memiliki keunggulan komparatif di sini, makanya kita harus langsung comparingnya dengan mana? Dengan Vietnam maupun dengan Thailand. Sehingga pemerintah kemudian harus fokus memberikan insentif terbaik di dalam negerinya, sehingga ketika produknya itu selesai dari kita dan siap ekspor ke Amerika misalnya, maka sekali lagi persaingan kita bukan berbicara dengan negara lain, tapi dengan negara terdekat kita di ASEAN, yaitu di Vietnam dan Thailand. Nah, poin-poin ini yang perlu kita cermati dengan baik Mas Pras. Jadi sekali lagi dalam kondisi dinamika
negosiasi agreement on reciprocal tariff antara Indonesia dengan Amerika, sekali lagi Indonesia bisa mengoptimalkan potensi-potensi keunggulan yang dipunyainya, dan kita bisa sekali lagi mengoptimalkan keuntungan-keuntungan yang ada di program menuju ratifikasi 90 hari ke depan. Demikian Baik. Mas Pras. Nah, lantas kalau dari sisi hambatan non tarif Mas Yusuf, menurut Anda bagaimana begitu? Apakah ini akhirnya menjadi tantangan tersendiri dari kita, meskipun tadi sempat disebutkan juga ada TKDN di sana begitu Mas Yusuf? Iya, jadi tadi disinggung bahwa keputusan untuk meningkatkan ya daya saing itu akan ditentukan tidak hanya dari tarif saja, tetapi juga dari non tarif ya. Tadi disinggung oleh Pak Ajib bahwa fokusnya sekarang adalah meningkatkan kualitas untuk kemudian bisa memenuhi standar, terutama untuk produk-produk ekspor yang akan masuk ke Amerika Serikat. Karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa Amerika Serikat ini adalah salah satu negara yang ketentuan non tarifnya itu cukup banyak gitu ya. Jadi karena banyak ketentuan non tarif, maka ketentuan itulah yang juga harus dipenuhi oleh pangsa pasar ekspor Indonesia yang mau masuk ke Amerika Serikat. Jadi kalau kita bicara produk existing, oke, mungkin ini bisa semacam menjadi posisi tawar yang cukup baik dengan adanya tarif 0% tadi ya. Tetapi mereka yang kemudian mungkin baru akan memanfaatkan ya momentum penurunan tarif ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah, dan harapannya sebenarnya juga negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat saat ini juga bisa masuk ke teknis-teknis yang sifatnya non tarif gitu. Karena bagaimanapun juga kan sebenarnya non tarif barrier ini yang juga ikut menentukan apakah kita bisa meningkatkan volume perdagangan atau tidak ya. Karena tarif itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa tahun ke belakang sebenarnya trennya itu menurun gitu. Nah, tetapi untuk non tarifnya tunggu dulu gitu, masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, termasuk di dalamnya untuk produk-produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat seperti itu. Nah, di sisi lain kalau kita bicara juga tadi mengenai TKDN ya, jadi ya kita pahamlah bahwa TKDN ini kan selama ini digunakan oleh pemerintah sebagai salah satu instrumen untuk memastikan bahwa nilai tambah dari suatu produk itu cukup tinggi. Nah, hanya memang betul bahwa ada semacam bentuk yang perlu dievaluasi dari TKDN, tetapi sebenarnya itu tidak boleh mengecilkan upaya pemerintah dalam terus meningkatkan proses TKDN. Selama ini TKDN ini kami rasa sudah relatif berhasil, terutama ketika misalnya pemerintah menjalankannya untuk produk ponsel misalnya, itu kan sudah cukup berhasil. Nah, kalau seandainya misalnya ini diturunkan, ini kan semacam setback gitu ya dari apa yang sudah dilakukan pemerintah. Jadi untuk memastikan tadi ya masalah nilai tambah ekspor kita itu juga baik, yang tentu dan juga memberikan implikasi yang cukup positif untuk bisnis di dalam negeri. Saya kira hal-hal teknis termasuk di dalamnya mengenai TKDN itu juga perlu menjadi bagian yang perlu dinegosiasikan untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam tadi ya meningkatkan nilai tambah mereka, seperti itu mungkin Mas Pras. Oke. Pak Ajib, sedikit lagi kalau kita bicara mengenai impor tadi, kesiapan Indonesia sendiri pelaku usaha, Apindo melihat begitu bagaimana untuk bisa meningkatkan tadi nilai tambah, kualitas begitu, sementara ada tenggat waktu kan 90 harian ya. Apakah dalam jangka pendek masih bisa kita kejar sehingga bisa kita optimalkan untuk meningkatkan kinerja ekspor ke Amerika Serikat ataupun memanfaatkan momentum ini, atau bagaimana Pak Ajib Anda melihatnya? Ya, kita fokus terus melakukan komunikasi dengan pemerintah. Karena sekali lagi berbicara masalah kualitas ini juga berbicara masalah low cost of doing business sebenarnya, Mas Pras. Karena ketika kemudian pemerintah bisa mendorong sebuah ekosistem regulasi dan ekosistem bisnis yang mendorong low cost of doing business, maka konversi dari keuntungan tersebut bisa kita naikkan menjadi sebuah kualitas yang lebih baik untuk setiap produk yang kita dorong ke Amerika misalnya, Mas Pras. Tapi satu hal yang perlu kita apresiasi dari pemerintah adalah pemerintah ini kan sudah melakukan semua daya upaya untuk membuat negosiasi terbaik, baik dari sisi pendekatan politik maupun ekonomi. Contoh, berbicara pendekatan politik, bahkan Presiden Prabowo masuk dengan segala dinamikanya adalah masuk ke Board of Peace misalnya. Itu kan sebuah langkah politik tapi memberikan impact bahwa
Pak Prabowo ingin membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka dalam konteks ekonomi misalnya, sehingga kita berikan ruang yang lebih leluasa. Kemudian dalam konteks ekonominya misalnya, ketika pemerintah berkomitmen menggeser impor dari beberapa komoditas yang memang kita nggak bisa, belum bisa produksi 100% misalnya untuk minyak misalnya. Karena lifting minyak kita masih di angka 600.000 barel per hari, padahal kebutuhan kita lebih dari 1,2 juta misalnya. Yang tadinya kita dari Singapura kemudian pindah ke Amerika. Artinya penggeseran komoditas untuk impor dari negara lain ke Amerika inilah bagian dari negosiasi untuk kita mendapatkan tarif terbaik dalam ART ini. Kemudian misalnya kita juga impor untuk beberapa produk pertanian yang faktanya kita belum punya skala ekonominya. Misalnya untuk kapas misalnya, kemudian untuk kedelai misalnya. Kita setiap hari itu makan tempe misalnya, tahu misalnya, itu kan bahan dasarnya dari kedelai, nah itu kita impor dari Amerika. Nah, kondisi-kondisi seperti itu yang kita apresiasi dari pemerintah yang melakukan semua daya upaya untuk negosiasi terbaik. Tapi faktanya begini, bukannya kita merasa inferior Mas Pras, tapi faktanya adalah negosiasi antara Indonesia dengan Amerika ini adalah negosiasi antara kekuatan ekonomi nomor 1 dunia dengan 14 dunia gitu, dengan 26 triliun US dollar dengan 1,3 triliun US dollar Mas Pras. Artinya hal terbaik apapun yang didapat oleh pemerintah, dunia usaha akan membuat penyesuaian-penyesuaian terbaik. Yang selanjutnya kita fokus pada yang produktif, yaitu apa? Yang bisa kita lakukan untuk mendorong law of doing business di dalam negeri. Kira-kira begitu. Baik, itu dia yang perlu diturunkan, berarti lagi-lagi high cost ekonomi Indonesia begitu, dan rantai pasoknya di dalam negeri, yang sehingga akan memudahkan lagi dunia usaha untuk bisa melakukan produktivitas, pendistribusian dan lain-lain. Pak Ajib, kemudian Mas Yusuf, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Ajib. Terima kasih Mas Yusuf. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Mas Yusuf. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.